Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Baik, kita lanjutkan pelajaran pada sesi yang ketiga ini. Pelajaran kita yang terakhir adalah tentang siapa wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala dan siapa yang menyerupai mereka dari karangan orang-orang munafik dan orang-orang fajir yang terkadang mereka pelaku dosa dan maksiat dianggap sebagai wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tekankan bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada kekhususan, yakni yang nampak khusus bagi mereka. Ya, tidak ada pakaian khusus, ya, sehingga di tengah-tengah masyarakat kadang dikatakan wali Allah itu yang imamah dan jubahnya tersendiri. Ya, tidak ada, sedang jamaah sekalian. Tidak ada dikatakan ya penampilan yang aneh, yang lain dari yang lain. Sebagaimana kita sebutkan, tanda atau ciri yang terakhir adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Beriman amalan hati, hatinya memiliki keimanan yang benar sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Beriman terhadap rukun iman dengan baik, kemudian dia amalkan dalam kehidupan dia dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah seperti ini, insyaallah dia adalah wali-wali Allah. Tinggal ke tingkat kewaliannya saja di sisi Allah yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi bukan yang paling bagus imamahnya, bukan yang paling lama taklimnya,
Bukan yang paling banyak istrinya. Bukan yang paling banyak hafalan. Dan bukan yang paling ini dan itu dan seterusnya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang dinukil oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarah beliau, laisa li awliya'illahi alamatun yatamayyazuna biha. Tidak ada tanda khusus bagi wali-wali Allah yang berbeda dengannya. Bal yakununa kasairin nas ma yu'rafun. Bahkan dia seperti seluruh manusia yang lain. Ma yu'rafun, tidak diketahui kan. Ini apa yang kita tahu? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rubba asy'atha aghbara." Mungkin saja seorang itu asy'atha, ini kusut rambutnya, penuh dengan debu, madfu'un bil abwab. Ini istilah orang Arab, ini tidak ada pangkat, tidak ada jabatan. Kalau dia mengetok pintu ditolak, siapa kamu? Tidak ada kekhususan. Bahkan mungkin saja kalau dia datang mengetok pintu bertamu kepada seorang, ditolak karena tidak ada pangkat dan jabatannya, tidak ada kedudukannya di tengah-tengah masyarakat, bahkan dia tersembunyi. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, Allah berbuat baik kepadanya. Yani dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ini sifat-sifat wali Allah, mereka ini tidak menampakkan dirinya. Ditambah oleh beliau, salah satu sifat-sifat wali Allah adalah tidak menampakkan dirinya. Tapi bukan berarti kalau nampak dan terkenal bukan wali Allah. Jangan juga ekstrim, Jangan sampai salah paham dari penjelasan ini. Makanya selalu saya berikan ta'liq, komentar. Jadi kata Syekh, la yudhiruna anfusahum. Dia kadang tidak nampakkan dirinya. Bal yahrisuna 'alal ikhtifa li ajli al-ikhlas lillah. Bahkan dia hirs, selalu semangat untuk sembunyi, berusaha tidak menampakkan kekhususan yang ada padanya. Sebagaimana pernah terjadi Syekh Al-Utsaimin pada saat dibersihkan itu Ka'bah dan sekitarnya, diusir juga sama polisi. Diusir juga Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Diusir, Syekh juga mundur. Tidak ada menyatakan seperti orang, saya ini, kamu tidak tahu saya, kibar udah lama aja. Tidak. Beliau dia diusir oleh polisi penjaga-penjaga ini. Nanti ada orang yang kenal datang ke polisi itu yang baru datang ke Syekh Utsaimin, dia malah memarahi itu orang. Kenapa kau kasih tahu tentang saya? Coba lihat. Kalau orang sekarang beritahu dia siapa saya. Demikian keadaan para ulama. Berusaha supaya tidak dikenal. Tapi catatan penting juga, ada orang yang seperti itu juga bukan ikhlas. Malah juga menunjukkan dirinya, saya ini wali Allah, tidak mau dikenal. Ini sama. Jadi syaitan bermain di tengah-tengah manusia sesuai dengan niatnya mereka. Demikian sedang jamaah sekalian. Jadi di antara sifat-sifat wali Allah kata Syekh adalah tawadhu, rendah diri dan senantiasa ikhtifa dan tidak menampakkan adzuhur, syuhrah, popularitas. Makanya para ulama menyampaikan bahwasanya yang paling susah untuk hilang dari hati-hati orang soleh, wa akhiru ma yakhruju min qulubis salihin hubbus syuhra war riasah. Yang paling terakhir keluar dari hatinya orang-orang soleh
Siapa orang-orang soleh? Ya, setelah para sahabat, tabi'in dan tabi'in, dan setelah mereka para ulama, orang-orang alim, orang-orang yang beriman, bertakwa. Alhamdulillah, fitnah-fitnah yang lainnya udah keluar semua. Cinta harta, cinta wanita, cinta ini semuanya, ya, akhlak yang baik. Tapi yang susah dua, keluar dari hatinya. Cinta popularitas, mau terkenal. Banyak orang yang sudah kaya, sudah ini, tapi ada lagi yang dia cari. Popularitas, kemudian hubbur riasah, cinta kepemimpinan. Mau dia yang sebagai. Pokoknya saya, yang lain di bawah saya. Dalam segala hal. Apakah dalam perkara dunia ini masih mendingan kalau dia mau sebagai direktur perusahaan, pimpinan komisaris. Tapi yang jadi masalah kalau dia mau jadi, kata para ulama, hubbur riasah fid da'wah ila Allah, dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau bukan dari fatwanya jangan terima. Kalau bukan dari pendapatnya jangan diterima. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang harus kita hati-hati sedang jamaah sekalian, jangan sampai terperdaya oleh syaitan. Baik. Selanjutnya adalah yang keenam, raddus syubhah allati wada'aha syaitan fi tarkil Qur'an was sunnah wattiba'il ara wal ahwa al mutafarriqah. Wa hiya anna al Qur'an was sunnah la ya'rifuhuma illa al mujtahid. Bantahan terhadap syubhat, kerancuan dalam berpikir, dalam beragama yang dibuat oleh syaitan, yang diletakkan oleh syaitan supaya orang ini bisa meninggalkan dan mau meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, ya, dan dia supaya bisa mengikuti pendapat-pendapat hawa nafsu yang bermacam-macam, yang bercerai-berai. Jadi dia membuat syubhat, tinggalkan Quran, tinggalkan Sunnah, ikuti pendapat yang banyak. Ini syubhatnya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah itu tidak ditahu kecuali mujtahid mutlak. Al-Quran ini dan Sunnah tidak dipahami kecuali ulama-ulama kibar. Kamu baru satu hafalanmu, jangan berpendapat. Apalagi hanya ustaz di Indonesia, juz amma saja tidak beres. Kalau kamu menjelaskan Quran tidak diterima. Coba lihat, kan hebat syubhat ini, ya. Jadi sedang jamaah sekalian, ini penting sekali untuk kita paham syubhatnya, kerancuan berpikirnya supaya kita tinggalkan Al-Quran, pengajaran Al-Quran, ya. Maka dikatakan kepada mereka, ya, di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang jelas, orang awam pun paham. Orang awam pun paham. Orang yang belajar, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, penuntut ilmu. Dan ada juga perkara-perkara memang yang tidak diketahui kecuali orang-orang berilmu, orang-orang alim ulama. Dan juga ada memang perkara-perkara yang tidak diketahui kecuali mujtahid mutlak yang sudah punya derajat di kalangan para ulama sebagai mujtahid. Orang-orang yang punya derajat ijtihad, syarat untuk berani-berani berijtihad dan berfatwa. Jadi sedang jamaah sekalian, di dalam Al-Quran seperti yang dipahami oleh semua orang, u'budullah, sembahlah Allah. Adakah tidak paham? Wala tusyriku bihi syai'a, jangan berbuat syirik. Kalau ada yang menyatakan mereka subhan saya, kita tidak paham ini, apa maksudnya? Ayat yang lain disampaikan oleh beliau, wala taqrabuz zina, makanya dia berzina terus. Na'udzubillah. Saya tidak paham ayat ini, jangan dekati zina.
bantahan kepada mereka. Ya. Ayat yang lain, hurrimat alaikumul maitata, diharamkan bagi kalian bangkai yang tidak disembelih, dan seterusnya. Ayat-ayat banyak di dalam Al-Quran yang walaupun dia tidak belajar dengan baik, paham ayatnya, paham ayat tersebut. Ya. Kemudian kata Syekh, wal mujtahid huwal mausuf bi kadza wa kadza awsafan la'allaha la tujad tamatan fi Abi Bakar wa Umar. Kemudian dia subhatnya, mujtahid itu adalah orang yang memiliki sifat begini dan begini, sifat-sifat yang mungkin saja pada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma tidak ada. Coba bayangkan, wih, kamu sama Umar saja ini tidak ada, sama Abu Bakar saja tidak ada. Jangan berani-berani berfatwa tentang Al-Quran, tentang hadis. Dari mana kau ambil ilmunya? Coba lihat. Ya. Nah, kalau orang tidak paham usulus sittah ini, bisa, oh iya kita ini baru taklim kok. Kamu jangan dekati zina, la taqrabuz zina. Ya, jangan macam-macam berfatwa. Kita tidak paham itu kecuali ulama kibar. Apalagi perkara-perkara yang lain. Ya. Jadi ini ikhwani fiddin, syubhat yang ada di antara mereka. Ya. Jadi dia memiliki syubhat. Kita tidak paham Quran. Itu kesimpulannya. Jadi jangan coba-coba menafsirkan Al-Quran. Dari sisi lain benar, jangan berkata terhadap Al-Quran yang tanpa dasar, tanpa ilmu. Karena menafsirkan Al-Quran, seandainya kita tafsirkan Al-Quran kemudian kebetulan benar, tetap salah. Ya. Jadi baca ayat jangan tafsirkan sendiri, tetap merujuk kepada para ulama, sahabat, tabi'in dan tabi'in, para ulama-ulama yang menafsirkan Al-Quran. Nah, sekali lagi jangan juga ekstrim. Oh ini kita semua bisa menafsirkan Al-Quran, tidak. Ya. Jadi setelah kita pelajari, kemudian dijelaskan tafsirnya oleh para ulama, ya, alhamdulillah kita bisa memahaminya. Bahkan ada perkara-perkara yang jelas, daruriyat al-ammah, nanti disebutkan bahwasanya ada yang tidak perlu ditafsirkan seperti tadi, la taqrabuz zina. Tidak perlu, turun. Saya lihat tafsir dulu. Apa kata Ibnu Katsir? Ya. Seperti matahari terang apa enggak? Oh tunggu, saya tanya dulu ahli fisika. Enggak perlu. Ya. Demikian. Jadi ini syubhat mereka. Ya. Jadi dia menyatakan berusaha memahami Al-Quran ini adalah suatu yang susah, suatu yang memberatkan, maka dia sebutkan ya syarat-syarat ya orang-orang yang mujtahid, orang-orang yang pantas untuk berijtihad, ya, yang sampai-sampai syarat itu walaupun sama Abu Bakar dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma susah untuk didapatkan. Ya, maka syarat dalam ijtihad sedang jamaah sekalian ada sesuatu yang tidak perlu, seperti bertauhid kepada Allah. Sebagaimana kita jelaskan, ikhlas itu adalah mentauhidkan Allah, dan lawannya adalah meninggalkan kesyirikan. Demikian juga perkara-perkara yang haram yang jelas, tidak perlu ijtihad, tidak perlu syarat-syarat sebagai orang yang mujtahid. Kemudian selanjutnya kata beliau, fa illam yakunil insanu kadzalik falyu'rid anhuma fardan hatman la syakka wala iskala fi wa man talabal huda minhuma fahuwa imma zindiq wa imma majnun li ajli su'ubati fahmihima. Jadi syubhatnya lagi, apabila manusia tidak seperti itu, yakni tidak seperti Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, falyu'rid anhuma, maka hendaklah berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Na'udzubillah. Fardan hatman la syakka fi wala iskal. Jelas. Jangan berani-berani.
Karena siapa yang berusaha mencari petunjuk dari keduanya Al-Quran dan Sunnah, kalau bukan dia orang zindik, dia orang gila. Iya. Jadi siapa yang berusaha memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mencari petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya dua. Kalau dia bukan orang zindik, punya kemunafikan, kafiran, menyeleweng dan menyimpang, dia orang gila. Dia orang majnun. Naudzubillah. Tidak usah heran, Nabi saja dibilangi gila. Para ulama-ulama dituduh oleh mereka orang-orang yang tidak waras, tidak normal pikirannya. Jadi pantas ikhwan dan jamaah sekalian, kalau di tengah-tengah masyarakat tersebar opini, pola pikir bahwasanya mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu bisa menjadi orang yang gila. Coba lihat ini. Dan ini disampaikan oleh beliau pada zamannya. Jadi kalau mencari petunjuk dari Al-Quran bahaya. Nanti kamu gila. Nanti kamu stres. Nanti kamu zindik, munafik. Maka dia katakan berpaling darinya adalah suatu yang wajib, pasti, tidak diragukan. Jadi bagaimana manusia ini mau mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Syekh, Fasubhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala puji baginya. Kam bayyana Allah Subhanahu syar'an wa qadaran wa khalqan wa amran fi raddi hadhihi syubha al-mal'unah min wujuhin syattah balagat ila haddid daruriyatil ammah. Berapa banyak Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, baik secara syariat maupun secara qadaran, ini suatu yang dimaklumi, yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk membantah syubhat ini, syubhat yang terlaknat. Bagaimana tidak? Yang kesimpulannya jangan ikuti Quran dan hadis. Kan ngeri. Dan yang ngomong ini bukan orang kafir. Orang-orang Islam. Bahkan berpenampilan sebagaimana kita jelaskan pada perkara sebelumnya, mutasyabbih bil ulama, berpenampilan seperti ulama. Bahkan mereka bisa lebih hafal Al-Quran dan hadis. Bahkan kita pahami para ulama, ada kitab namanya Mu'jamul Fihris, mu'jam untuk mencari hadis-hadis. Kalau tidak tahu hadis, merujuk kepada kitab itu. Siapa yang menulis? Misionaris, orang kafir. Para ulama merujuk sampai sekarang terhadap kitab itu, tapi bukan orang Islam yang nulis. Kecuali hadis-hadis tentang jihad, dia tidak letakkan, karena mereka benci kepada jihad dan takut jihad. Bahaya kalau orang Islam tahu hadis-hadis jihad, dia habisin kita. Demikian. Sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Maka kita lihat di sini bagaimana mereka sangat binasa dalam memahami permasalahan ini. Kemudian selanjutnya kata beliau, sampai kepada derajat, yakni saking banyaknya di dalam Al-Quran untuk membantah syubhat ini, sampai kepada derajat ad-daruriyatul ammah, daruriyat yang ammah, suatu yang daruri, yang orang awam paham, seperti terangnya matahari. Ada ndak paham matahari itu terang di siang bolong? Oh, tunggu dulu, saya perhatikan dulu, saya teliti dulu, saya tanya dulu, matahari itu terang apa ndak? Api, ndak perlu ditanya. Panas apa tidak? Sesuatu yang darurat, tidak perlu dipelajari. Demikian juga dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.
Ayat yang lain, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Telah pasti al-qaul, keputusan, kepastian, kejelasan, ketetapan Allah Subhanahu wa taala ala aktsarihim, kepada kebanyakan di antara mereka, fahum la yu'minun, akan tapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian ikhwan fiddin, a'azzani wa azzakumullah. Iya. Jadi jelas sekali bagaimana orang-orang kafir ini memberikan syubhat terhadap agama ini. Demikian juga orang-orang Islam sampai melontarkan syubhat-syubhat yang seperti ini, yang naudzubillah banyak umat Islam yang terkecoh tanpa dia pahami dan tanpa dia sadari. Iya. Tanpa dia sadari, dia terjerumus kepada bahaya ini yang sangat paten, yang sangat berbahaya di tengah-tengah umat, bahwasanya mereka akan meninggalkan Al-Quran dengan syubhat orang-orang yang mutasabbih bil ulama, yang penampilannya alim, ucapannya, perbuatannya itu adalah orang-orang yang berilmu. Ya, orang-orang yang berilmu, tapi naudzubillah jauh dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sedang jamaah sekalian, ya, perkara ini kalau tidak dijelaskan ya kepada umat, dia akan tertipu. Baik. Dia akan tertipu sedang jamaah sekalian, ya, atas syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang kafir. Kalau orang kafir memberikan ini syubhat, dimaklumi karena memang dia memerintahkan untuk supaya kita jangan berpedoman terhadap Al-Quran, terhadap hadis. Tapi yang sangat menakjubkan di sini, yang sangat mengherankan dan sangat tidak masuk akal, orang yang mengaku umat Islam, mempelajari agama Islam, mengaku sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tapi mengajarkan supaya seorang ingkar terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian selanjutnya, inna ja'alna, ayat yang beliau sampaikan, inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal alqani fahum muqmahun. Ya. Sungguhnya kami jadikan pada leher-leher mereka itu aghlal, belenggu. Ya. Belenggu. Maka kepada adqan, leher-leher mereka itu, ya, yaitu tertengadah, mengangkat ke atas karena dibelenggu. Ya. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kemudian kami jadikan di hadapan mereka saddan, penutup, sekat, penghalang, dan dari belakang mereka fa aghshaynahum, maka kami jadikan mereka itu tertutup, maka mereka tidak bisa melihat. Na'udzubillah dari kesesatan yang Allah berikan disebabkan karena perbuatan mereka. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka atau tidak, mereka tetap tidak mau beriman. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman bil ghaib
fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya kamu beri peringatan siapa-siapa yang mau mengikuti az-zikra, al-ilmu, Al-Qur'an, dan dia takut kepada Ar-Rahman bil ghaib, yang gaib, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala tidak nampak, beriman kepada Allah, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan ampunan dan pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala yang besar. Maka sedang jamaah sekalian, ini syubhat yang dilontarkan oleh mereka. Iya, yang dilontarkan oleh mereka. Syubhat di tengah-tengah masyarakat. Padahal sedang jamaah sekalian, yang namanya taklid itu ikut ada dua macam. Iya. Ada dua macam. Yang pertama, orang itu muqallid, dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam syarah beliau terhadap poin ini yang terakhir, yaitu muqallid itu ammian, orang awam. Ya. Dia tidak mampu mengenal hukum dengan sendirinya. Dia orang awam masyarakat, ya. Maka diperintahkan dia, bahkan diwajibkan dia taklid kepada alim ulama, orang yang mengetahui tentang Al-Quran. Jadi ini syubhat, kamu jangan taklid kepada gurumu, Quran itu susah. Jangan. Kata Syekh, pertama, orang awam sama sekali tidak paham hukum. Maka kata Syekh di sini, fa faradahu at-taklid, maka difardukan dia taklid kepada alim. Jadi jangan terperdaya dengan kamu jangan taklid buta, sehingga masyarakat juga ustaz ceramah menjelaskan jangan taklid. Kita kan tidak tahu hukum. Jadi apa gunanya muhadarah? Apa gunanya taklim bagi orang awam? Maka ini kata beliau, dalilnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu hukum, maka tanya orang yang berilmu, tanya para ulama. Ya. Maka ini sedang jamaah sekalian, yuqallid kata Syekh, afdal min ayyajidahu ilman wa wara'an. Ya. Fa in tasawa indahu ithnani khairum bainahuma. Maka dia taklid lebih baik daripada dia tidak taklid. Iya. Lebih baik daripada nanti tunggu saya dapat ilmunya sendiri. Saya tidak mau ikut karena saya belum dapat sendiri. Iya. Maka ini dan jamaah sekalian. Kemudian ya, ini posisi. Jadi bukan jenisnya posisi pertama seorang dibolehkan taklid. Jadi orang awam sama sekali. Jadi bukan jenis taklid. Ya. Posisinya kapan seorang bisa taklid? Jadi dia awam. Ya. Yang kedua, dia berilmu. Bahkan sampai kepada derajat mujtahid. Ya lihat. Kata Syekh Al-Utsaimin, dia kadang sudah derajatnya mujtahid. Dia memiliki syarat-syarat mujtahid yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin, yaitu dia paham dalil secara syar'i yang dibutuhkan untuk berijtihad. Dia paham tentang hadis sahih, lemah, dhaif, palsunya. Coba lihat syarat yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin. Bukan seperti mereka, tidak ada sama Umar ibnu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab. Syarat yang ketiga, dia tahu nasikh dan mansukh. Ayat-ayat dan hadis ini mansukh, ini yang menasikh. Ini hukumnya sudah terhapus, ini yang menghapus hukum. Ya? Dan dia tahu posisi mana kesepakatan para ulama. Jadi ini syaratnya seorang mujtahid. Jadi kita ini tidak ada yang sampai kepada derajat mujtahid. Kemudian dia tahu dalil-dalil yang berselisih dalam hukum. Ya. Ini hukumnya lain, ini hukumnya lain. Dia tahu semua. Yang mana benar, yang mana salah. Ya. Tahu mana yang khusus dan mana yang muqayyad. Mana yang umum, mana yang khusus. Kemudian syarat yang kelima, dia paham bahasa Arab dan usul fiqh. Nah, sekarang banyak orang yang sok ijtihad padahal bahasa Arab saja tidak paham. Ya. Paham usul fiqh, tahu yang mana ayat-ayat dan dalil-dalil yang mujmal dan mana yang sudah dijelaskan
dan seterusnya. Berarti yang alim ulama, ya. Kemudian yang keenam, dia punya kemampuan untuk mengambil istinbat hukum dari dalil-dalil. Baru baca satu ayat dia tahu, oh ini faedahnya begini dan begini seterusnya. Sampai satu hadis, sebagian ulama bisa mengambil istinbat ratusan faedah dari hadis. Kita kadang sudah jelas faedahnya di situ masih kurang jelas. Kalau kata beliau, orang yang punya syarat-syarat ini boleh juga taklid kepada mujtahid yang lebih duluan mengetahuinya. Karena posisi sangat dibutuhkan. Jangan orangnya sudah mau mati, sudah mau meninggal, sudah dibutuhkan amalan itu, tunggu, saya cari dulu. Maka boleh dia, misalnya ulama kibar, ulama-ulama boleh taklid kepada ulama kibar yang lainnya, yang mujtahid yang lainnya. Kalau tidak memungkinkan, secepatnya dia mendapatkan ilmunya. Demikian. Nah, ini bantahan lagi, coba lihat penjelasan Syekh. Kalau dia ini tidak mungkin kita paham Quran dan Sunnah, tidak bisa. Bahkan dia meletakkan syarat yang pada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma kemungkinan susah untuk didapatkan. Jadi dia meletakkan syarat-syarat sebagai mujtahid memang sesuatu yang supaya ujungnya itu tidak ada. Seperti orang-orang Jahmiyah, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di langit, Allah tidak di bumi, Allah tidak di dalam ruang, Allah tidak di luar ruang. Intinya itu kesimpulannya tidak ada Allah. Na'udzubillah. Makanya para ulama, orang-orang Jahmiyah itu ya'budunal adam, menyembah sesuatu yang tidak ada. Menyembah sesuatu yang tidak ada. Tapi insyaallah fitrahnya mereka, Allah tetap memberikan kepada mereka keyakinan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya memberikan syubhat supaya umat ini menyimpang dan menyeleweng. Dan nenek moyangnya mereka adalah Fir'aun laknatullah alaih, mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, tapi hatinya meyakini. Sebagaimana Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Dia ingkari apa yang dibawa oleh Nabi Musa, tapi hatinya tenang, percaya apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Hanya karena pangkat dan jabatan, uduwan wa zulman, karena sifat ketinggian dan kezaliman. Bagaimana saya mau ikut, kata Firaun kepada Musa, dia besar di istana. Ya, lihat. Ini sama dia ucapan sekarang, bagaimana saya mau ikut sama kamu, saya yang besarkan kamu. Saya lebih duluan makan garam daripada kamu. Ya betul, karena lebih duluan lahir. Siapa yang duluan lahir, lebih duluan makan garam. Ini ucapan untuk menolak, untuk menolak kebenaran. Jadi sedang jamaah sekalian. Kemudian kata beliau, taklid itu ada dua jenis, yang umum dan yang khusus. Jadi tadi posisi kapan boleh taklid. Pertama kata Syekh, ayal tazima madhaban muayyanan ya'khud bi rukhasihi wa azaimihi fi jami' umuri dinihi. Dia beriltizam dengan mazhab tertentu. Misalnya kalau orang-orang Indonesia mazhabnya Syafi'iyah, maka dia mengambil ruksa-ruksanya dan azimah-azimah yang ada padanya, satu keazaman pada skala perkara agamanya. Jangan buat sendiri. Ikuti mazhab tertentu. Tapi ada ulama pendapat lagi di situ, ada yang menyatakan bahwasanya wajib, ada yang menyatakan haram. Ini padahal sedang jamaah sekalian, Syekhul Islam menyatakan inna fil qaul biwujubihi ta'atun ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli amri wa nahyi huwa khilaful ijma' wa jawazihi fi. Maka yang benar sedang jamaah sekalian, yang benar adalah
wajib taat, ya. Inna fil qaul bi wujubi ta'ati ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam fi amri wa nahi huwa khilaful ijma'. Jadi yang dikuatkan oleh Syekhul Islam, ucapan menyatakan wajib taat kepada selain nabi itu adalah bertentangan dengan, ya, kesepakatan para ulama, ya. Jadi boleh saja, tapi untuk mewajibkan adalah suatu yang tidak boleh, ya. Jadi tidak boleh juga kita mutlak, ya, taklid, maka tetap diperhadapkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita bermadhab dengan madhab yang tertentu. Kemudian sedang jamaah sekalian yang khusus terakhir disampaikan adalah ayakhud biqaulin muayyan fi qadiyatin muayyanah. Maka ini adalah boleh mengambil suatu pendapat tertentu dalam perkara tertentu. Maka ini adalah boleh idza ajiza an ma'rifatil haq, kalau dia lemah, tidak mampu, ya, mengenal al-haq sama sekali, ya, kalau dia tidak mampu. Jadi dia tidak mampu, maka dia kembali lagi kepada sedang jamaah sekalian, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang-orang yang orang ahli zikir, para ulama, kalau kamu tidak mampu. Beliau menutup wa akhiruhu, risalah beliau ini yang paling terakhir kata beliau adalah walhamdulillah rabbil alamin. Ini beliau memuji kepada Allah, dan ini sunnah, ya, para rasul, para ulama. Setelah menyelesaikan sesuatu, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan bersyukur kepada Rabbul Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, dan semoga Allah bersalawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidu waladi Adam, pendahulu anak cucu Adam. Ya. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Salawat Allah kepada Nabi, pujian Allah di hadapan para malaikatnya di langit. Para malaikat bersalawat kepada Nabi, mereka mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ampunan. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Bersalawat kepada Nabi, keutamannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalawat kepada Nabi satu kali, man shalla alayya, kepada saya kata Nabi satu kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Dan salawat Allah kepada seorang hamba, pujian Allah kepada di hadapan para malaikatnya. Coba lihat sedang jamaah sekalian, manusia di dunia ini dipuji oleh bosnya sudah bukan main, besar kepalanya, dapat pujian. Nah, hendaklah kita mencari pujian Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa ala alihi wa sahbihi, dan kepada para sahabatnya, para keluarga dan sahabat beliau, wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, dan semoga Allah memberikan selamat dengan keselamatan yang banyak sampai hari kiamat. Dan apa yang kita lakukan dari doa ini adalah demi kebaikan kita semua. Ya. Maka hendaklah sedang jamaah sekalian kita menjadikan 6 usul ini, 6 pokok ini untuk kita pasang di hadapan mata kita. Ini adalah suatu akidah, suatu keyakinan yang mantap yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah
memberikan pahala yang sebanyak-banyaknya kepada beliau Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala, supaya memberikan pahala pada penulis kepada beliau dengan sebaik-baik balasan, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama beliau di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha dermawan dan Maha mulia. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya? Oh, ini. Saya ingin bertanya mengenai orang yang berhukum selain hukum Allah. Bagaimana hukumnya mereka yang berprofesi sebagai hakim, jaksa, polisi, dan pengacara yang dihukum dengan KUHD ya, KUHP. Baik. Jadi sedang jamaah sekalian, hukum selain hukum Allah ada yang sesuai dengan Al-Qur'an. Ya. Dan ada hukum yang tidak ada dalam Al-Qur'an, tapi ada yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ada syubhat, jangan kau ikut lampu merah, tidak ada dalam Al-Qur'an. Ketentuan polisi, Pak, tidak ada ini. Saya hanya ikut hukum Allah. SIM ada atau tidak ada dalam Al-Qur'an. Ini ekstrim. Kita diperintahkan taat kepada ulil amr selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Perkara-perkara ini bahkan suatu maslahah, yang maslahahnya sendiri demi pengendara sendiri. Coba lihat kalau tidak ikut aturan lampu merah, tabrakan di mana-mana. Pesawat tidak ikuti aturan ya, pengurus jalur lalu lintas, tabrakan pesawat. Maka demikian ini sedang jamaah sekalian. Pertama kita harus pegang ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang kafir. Kafir di sini harus dipahami ada dua. Kafir akbar, mengeluarkan pelakunya sebagai umat Islam. Jadi KTP-nya Islam tapi di sisi Allah kafir. Tapi dalam memponis pribadi hati-hati, jangan sampai hakim kafir. Ya, presiden kafir, naudzubillah. Dalam mengkafirkan personil muayyan itu ada rambu-rambunya. Iya. Banyak syarat-syaratnya. Iya. Jadi perhatikan. Ada kufur duna kufur, kafir kecil. Sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas dalam terhadap ayat ini. Radhiyallahu anhum. Nah, kita lihat di sini ada hakim, ya. Menghukum dengan hukum selain daripada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengacara dan seterusnya. Jadi kesimpulannya kalau hukum-hukum ini tidak ada yang bertentangan dengan Al-Qur'an, insyaallah tidak masalah. Paham ya? Ya seperti tadi, hukumnya jangan lewat lalu lintas. Paham ya? Loh, enggak ada, Pak. Enggak ada dalam Al-Qur'an ini 30 juz, enggak ada lampu merah. Ya. Nah, kalau hukum yang ditetapkan dalam KUHD ini ada yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian menyatakan hukum ini lebih baik daripada Al-Qur'an dan Sunnah, ini baru kafir orangnya. Paham ya? Tapi kalau dia bilang, ya mau dia apa ini? Kata bos saya dari Jakarta, pokoknya harus saya putuskan seperti ini. Saya tahu Al-Quran itu minimal dalam hatinya diakui. Saya tahu hukum ini bertentangan dengan Al-Quran. Hukum yang benar misalnya orang yang mencuri, potong tangannya. Tapi bukan yang mendapatkan pencuri yang potong tangannya. Siapa? Pemerintah. Ya. Ini juga salah paham sebagian orang. Dapat pencuri langsung potong tangannya. Enggak. Ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dia memotong tangannya orang yang mencuri, tapi tetap bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena bukan kamu yang dapatkan yang potong. Perhadapkan kepada yang berwajib, pemerintah. Diadili, dihukumi. Setelah positif, dijatuhkan hukum, baru potong tangannya. Coba lihat. Jadi syariat itu mudah, tapi jangan dipermudah-mudah. Orang berzina didapati langsung dibunuh.
Naudzubillah. Padahal belum 4 saksi. Dan saksi ini sangat susah dan sangat sulit. Tidak ada orang yang dirajam karena dia dapatkan 4 saksi. Sampai sekarang, dari zaman Nabi sampai sekarang. Banyak orang ketangkap tapi 1 saksinya tidak bisa. Gerebek sama polisi di tempat pelacuran. 2 orang polisi mendapati berzina. Itu pun belum terpenuhi syarat. Ya, mohon maaf, di antara syaratnya yang sangat susah, dia lihat timba masuk sumur. Ini baru didapati sudah tidak berpakaian, langsung dirajam, kasihan. Jangan sampai belum. Dan 4 saksi ini harus sepakat. Misalnya jam 2 lewat 5 menit. Satunya kurang 1 menit, berarti yang 3-nya ini pendusta. Coba lihat. Jadi kita berhadapkan hukum-hukum ini. Jadi kalau orangnya berhukum dengan hukum selain Al-Quran, kemudian menyatakan hukum ini lebih baik daripada hukum Al-Quran dan Sunnah, maka baru orangnya dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau hanya tugas dan kewajiban, saya paham, saya orang Islam, yakin hukum Quran dan Sunnah itu yang paling baik, yang paling cocok. Dan Al-Quran dan Sunnah cocok dengan zaman. Kalau ada yang menyatakan Al-Quran dan Sunnah tidak cocok lagi dengan zaman sekarang ini, maka dia kafir. Jadi apalagi dalam ayat memang ada penyebutan wa man lam yahkum bima anzalallah, setelahnya faulaika humudz zalimun. Mereka adalah orang yang zalim. Jadi dia berhukum karena mau sogok saja. Ini dosa, zalim. Orang mestinya dihukum bunuh atau dipenjara 10 tahun, dikasih 15 juta udah 3 hari lepas. Demikian. Dan seterusnya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Mereka fasik, yaitu keluar dari hukum Allah dan Rasulnya. Jadi jangan seperti pemahaman siapa yang berhukum selain daripada hukum Allah mutlak, orangnya kafir. Maka ini jawaban yang bisa diberikan di sini. Baik, ada lagi pertanyaan? Ini katanya ada kuis. Apa hadiahnya ini? Jadi ini pemberitahuan secara mendadak. Jadi mungkin tidak murojaah tadi, tidak nak ulang pelajarannya. Jadi ada saya diminta memberikan 3 pertanyaan kepada ikhwah. Kalau akhwat tidak. Terkait materi yang disampaikan. Berhadiah 3 baju kaos dakwah. Ini labelnya dakwah mungkin, bukan baju kaosnya yang berdakwah. Secara hal mungkin ada tulisannya di situ. Insyaallah mengajak kepada kebaikan. Baik, jadi pertanyaan pertama, siapa yang bisa menyebutkan secara ringkas 6 poin ini? Ditutup bukunya. 6 poin usulus sittah secara ringkas. Apa yang saya sebutkan dari awal. Ditutup dulu bukunya, Ditutup bukunya. Dan menjawabnya menghadap ke saya. Kalau menghadap sekali-sekali ke bawah, batal soalnya. Coba. Siapa? Berarti soal ini batal. Sebutkan. Jadi waktu pertanyaannya juga harus segera. Ditutup aja, coba ditutup. Ini serius ini. Hadiahnya sudah ada di hadapan. Ini gimana ini? Saya nunjuk atau pertanyaannya umum? Umum saja. Siapa tahu kalau ditunjuk lebih semangat. Ditutup dulu ya, masih buka, ditutup. Sebutkan 3 saja. Jadi dibatalkan tapi lebih ringan lagi. Siapa yang bisa? 3. Coba ini dulu. Terus belum lengkap. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah.
Coba antum. 1. Ya. Ya. Taib 80. Nah. Sebutkan 5 saja sifat-sifat wali Allah. Cara ringkas, 5 sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. 1, langsung aja. Ya, 100. Ya. 3. 5 ya. Soalnya tadi berapa? 5. Ya, 5 ya. Ya. Sudah 3. Ayo lagi 2. Oh, tidak takut. Bagus, masuk sudah. Poin tidak takut kepada celaan. Satu lagi. Nah, jangan dibantu. Nah. Habis waktu. 85. Ya, berarti udah. 3 aja ya. 3. Baik. Sebutkan secara ringkat syubhat mereka supaya meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Sistem cepat. Syubhat. Yang poin yang terakhir ini. Untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Ada syubhat mereka. Siapa yang bisa? Paling terakhir, poin yang paling terakhir, raddus syubhat, yang diletakkan oleh syaitan untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Apa syubhatnya? Ya. Nah. Tapi siapa yang bisa bantu? Ya. Kalau tidak ada berarti secara umum ya itu jawabannya benar, ya. Jadi yang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah itu hanya mujtahid mutlak. Yang pokoknya ulama kibar. Kalau hanya ustaz tidak bisa. Jadi makanya mereka tidak mau ikut kajian ustaz. Harus yang ahli ijtihad, ya. Sampai syaratnya susah untuk didapatkan pada Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Ya, bagaimana ini? 3 tahun sudah. Ya khair insyaallah. Siapa tahu masih ada pertanyaan berhubungan dengan materi? Ya. Oh, masih panjang. Oh, ini semua. Saya kira ini tidak masuk. Baik. Saya mau bertanya Ustaz, hukum sholat wajib di depan kita ada jenazah di dalam masjid, ya? Tidak apa-apa insyaallah. Ya, yang penting bukan sholatnya kepada jenazah, karena terkadang jamaah itu, ya, supaya cepat disolati dia taruh di hadapannya, ya. Ini wallahu a'lam. Makanya kalau supaya keluar dari perbedaan pendapat ini sebaiknya itu jenazahnya ditaruh di belakang sebelum disolati, ya, sebelum disolati, ya. Atau kalau mau ditaruh ya ditaruh di ruangan ini sebelum dikeluarkan, karena ya kadang memang mengganggu juga konsentrasi ini. Orang jenazah depan ini. Apalagi juga jangan-jangan nanti setelah saya sholat ini saya yang seperti itu, mengganggu konsentrasi. Jadi sebaiknya diletakkan di tempat yang jauh dari pandangan. Bagaimana hukum rumah subsidi menurut Ustadz? Bagaimana pembayarannya melalui bank konvensional?
Wallahu alam. Saya tidak bisa berikan jawaban rinci di sini. Bolehkah akhwat menerima lamaran dari ikhwah yang tidak semanhaj? Syukron. Ya, ini butuh diperjelas ini semanhajnya dari sisi mana. Yang banyak tersebar jangan sampai seperti ya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau bukan muridnya Ustaz Zul, sama-sama muridnya Ustaz Zul atau yang sepaham dengannya, jangan terima. Ya. Oh, ini ngaji di tempatnya Ustaz Lukman Babdu, tidak boleh terima. Ini tidak boleh seperti itu. Oh, ini dari muridnya Ustaz Yazid, tidak boleh. Ini semua insya Allah di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adakah di antara mereka yang berani menyatakan mereka bukan salafi? Adakah yang berani menyatakan mereka itu bukan Ahlus Sunnah? Perbedaan ya. Mestinya kita perhadapkan kepada usulus sittah. Kalau antum paham ini insya Allah aman. Adapun tidak sama-sama yayasan, tidak sama-sama kegiatan itu longgar saja. Yayasannya lain, pondok pesantrennya juga lain. Tidak apa-apa, 100 pesantren beda-beda, tidak masalah. Yang penting seakidah, semanhaj, sama ibadahnya, hukum halal haramnya. Hanya perbedaan khilafiyah yang ada, ijtihadiyah. Yang para ulama di sini memiliki pemahaman yang berbeda. Kalau yang melamar misalnya Jahmiyah tolak, ini tidak semanhaj. Atau ada saya Rafidho dikit aja, tidak boleh. Orang Syiah. Saya Murji'ah tapi Murji'ah masih simpatisan Salafi, jangan diterima. Ataukah saya biasanya pergi ke mana deh? Biasanya saya lebih dahulukan tempat lain daripada Mekah, jangan diterima. Karena ada pemahaman lebih mulia tempat lain daripada Mekah. Adapun kelompoknya ya tafsirkan sendiri. Pertanyaan berikutnya, jadi ingat, tidak boleh seperti itu. Ada akhwat melorak lamaran, setelah itu alhamdulillah sama-sama taklimnya, menyesal, coba saya terima dulu. Hanya perselisihan perbedaan majelis ilmu. Padahal yang dipelajari juga Fathul Majid, salah satu usul, sama-sama kitabnya Syekh Shalih Al Fauzan, Syekh Abdul Razak, Syekh Robi, sama-sama kitabnya, hanya lain telegramnya. Sehingga tidak saling memaklumi. Kemudian berikutnya, bagaimana hukum melaksanakan pelatihan ruqyah dan bagaimana bentuk ruqyah yang syar'i? Ini pelatihan ruqyah. Kalau memang sesuai dengan syariat mengajarkan tentang ruqyah yang syar'i, insyaallah tidak apa-apa. Yang penting tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Hanya masalah membuat klinik ruqyah itu saya belum sepaham. Sampai buat juga klinik, tidak ada yang dicontohkan oleh para sahabat dan bisa merusak keyakinan. Kalau bukan ini yang meruqyah tidak diterima oleh Allah. Naudzubillah. Dengan adanya klinik itu seolah-olah sama dengan dokter spesialis. Dokter praktek. Adapun pelatihan sama, namanya saja yang beda. Ini ta'lim dan isinya harus yang paling utama di dalam pelatihan itu adalah akidah dan pemahaman yang benar, tauhid, dan tata cara ruqyah yang disyariatkan. Dan yang syariatkan dicontohkan oleh Nabi adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan punya keyakinan tetap ruqyah ini semuanya asarnya dengan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pakai sistem pegang, tidak mesti. Apalagi pegang akhwat hanya pakai kaos tangan, Ustaz. Saya tidak sepaham. Jangan sampai kaos tangan tapi keras-keras. Makanya akhwat hendaklah diruqyah oleh akhwat.
Itu yang paling bagus. Dan kalau ikhwah yang meruqyah atau ustaz yang meruqyah di balik hijab, yang pegang di belakang ada akhwat yang sampai ngamuk. Jangan ustaznya yang pegang. Ya. Dan hendaklah jangan jama'i. Ya. Jangan berjamaah. Ya. 100 orang yang meruqyah. Cukup 1 orang. Ya. Dan insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kalau memang demikian, ya. Sesuai dengan tingkat keyakinan masing-masing, ya. Banyak orang meruqyah, malah jinnya juga ikut meruqyah. Ya. Karena akidahnya sama, penyembah kubur. Ya. Yang meruqyah menyembah kubur, ya jinnya yang memerintahkan menyembah kubur. Jadi sama, ya. Jadi ruqyah yang disyariatkan adalah mereka-mereka yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang memahami akidah yang benar. Dan hendaklah tempat yang dipakai meruqyah itu tidak ada gambar-gambar, ya. Dan hendaklah sebelum diruqyah orang itu, kalau dia masih bisa faham, sebaiknya dinasihati tentang akidah, tentang tauhid, supaya taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak itu tidak ada faedahnya. Setelah keluar jinnya, tidak ada ustadznya masuk lagi. Iya. Maka harus dikokohkan bentengnya yang diruqyah. Iya. Jangan sampai jadi ustaz terkenal meruqyah, habis waktu sana sini, ya. Dan tidak boleh menerima upah murni dari ruqyah itu, ya. Dalam artian memasang tarif. Kalau seandainya dikasih, ada saja membolehkan, ya. Jangan sampai pasang tarif. Ya, ini saya khawatirkan, ya, tidak dibolehkan oleh syariat, karena tidak ada contohnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang memberi ada dicontohkan, ya. Tapi pasang tarif, apalagi jutaan, ya, apalagi obat yang penyakit yang disembuhkan adalah suatu penyakit yang sudah kronis, sehingga kepasang tarif pun dibayar, ya. Makanya yang terakhir paling penting lagi adalah memang masalah penyakit paling banyak menjerumuskan seorang kepada kesyirikan, sampai walaupun orang kafir yang meruqyah mau, yang penting sembuh. Iya. Pernah terjadi di Makassar, pendeta yang datang mengobati orang Islam banyak pasiennya, tapi setelah lama jangkanya kembali lagi lumpuh. Iya, kembali lagi lumpuh, orang yang sembuh dari lumpuh. Naudzubillah min dzalik. Maka hendaklah yang meruqyah adalah semua kita ini punya kemampuan meruqyah. Jadi jangan memprioritaskan orang lain untuk meruqyah. Iya. Jangan sampai punya keyakinan kalau ruqyah ini yang baru, dan kalau saya tidak. Ya. Hendaklah semuanya itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, Ustaz, apa yang harus saya lakukan jika menjelang akhir salat, ini sebelum salat, gulungan rambutku lepas dan kemungkinan ada yang nongol. Walaupun demikian, ana tetap melanjutkan salat hingga salam. Apakah ana harus mengulang salat ana? Wallahu a'lam. Dalam hal ini karena ketidaksengajaan, apakah boleh dia membatalkan? Wallahu a'lam. Baik. Tanya Ustaz, siapa tahu punya ilmunya. Bismillah. Ustaz, apakah termasuk dosa syirik jika kita takut kehilangan pekerjaan? Misalnya dalam hati berkata, mau kasih makan apa istri dan anakku jika saya berhenti bekerja? Mohon nasihatnya Ustaz. Iya. Adapun rasa takut di sini ada 2. Kekhawatiran yang tabi'i biasa, dimaklumi. Ya, saya khawatir jangan sampai karena saya sering tidak masuk kerja ini saya dipecat. Biasa, ya. Alami. Saya kira semua pekerja takut dipecat, iya. Secara alami, secara tabiat. Tetapi kalau sampai menyandarkan pekerjaan itu dan bertawakal kepadanya, seolah-olah tidak ada pekerjaan lain, ini bahaya. Iya. Bisa terjerumus kepada kesyirikan. Minimal syirik kecil kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada masyarakat yang menyatakan, coba saya tidak di sementona, anak dan istri saya ini sudah lama mati. Na'udzubillah. Ini bahaya.
bisa syirik akbar. Kebersandarannya, tawakalnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya bukan PNS ini sudah lama saya mati. Karena dia kalkulasi apa yang dia makan selama ini gajinya. Padahal lebih banyak yang bukan PNS, alhamdulillah hidup juga sampai sekarang. Iya. Jangan bersandar sepenuhnya kepada pekerjaan. Ingat, ya. Kalau hanya sekedar kekhawatiran seperti itu, maka ini tidak apa-apa, ya. Tapi kalau sampai seperti itu apa yang kita sampaikan tadi, kalau tidak begini anak dan istri saya tidak makan lagi, ini bahaya, ya. Alhamdulillah. Kalau pekerjaan itu pekerjaan yang murni penghasilan haram, bismillah. Nabi bersabda, "Man taraka lillahi syai'an awadahu Allahu khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu termasuk pekerjaan. Kalau murni penghasilan haram, misalnya di kedai bir, pokoknya jual beli bir, bismillah tinggalkan. Jangan tunggu dipecat. Ya. Atau di tempat-tempat pelacuran, murni transaksinya pelacuran. Ya. Pokoknya apa namanya? Ya, apa namanya itu bosnya? Enggak ada istilahnya mak comblang kalau orang kasih kawin itu. Pokoknya dia yang menerima tamu. Mucikari. Ya sejenisnya. Jangan ditunggu pecat, keluar. Walaupun gajinya 15 juta per minggu. Murni 100% haram. Ya. Tapi ingat, yang seperti ini jangan sembarangan ngomong. Ya. Di tempat atau orang-orang tertentu jangan sampai ngomong kepada khutbah di masjid BNI. Seluruh pegawai harus keluar. Karena terus dirinci Al-Quran dan Sunnah. Mungkin belum selesai khutbah, Ustaz. Ganti khotibnya, Ustaz. Bisa jadi. Iya. Sebagaimana kejadian tahun 80-an di Jeneponto, kampung penghasil ballo. Ada seorang khotib. Khutbah haramnya khamar. Dia sebut lagi ballo. Penghasilan di kampung itu hampir 100% semuanya penjualan transaksi ballo. Takmir masjidnya ini, Pak Ustadz, masjid ini hasil ballo. Iya. Ada khutbahnya tetap selesai kata jamaah. Tapi setelah pulang khutbah itu ada jamaah pulang ke rumahnya ambil 1 ember ballo khamar. Sebelum keluar dimandiin ustadznya ballo 1 ember, basah kuyup badannya. Jadi pulang seolah-olah dia baru minum ballo, basah kuyup lagi. Kejadian yang kedua, sementara khutbah ditarik khatibnya, ya, karena judulnya lumayan, ya, haramnya memang langsung to the point, ya, sehingga tidak ada Jumatan pada hari itu di kampung itu. Maka menjelaskan sesuatu yang seperti ini, lihat maslahah dan mudarat. Jangan penting tahdzir, haram, halal, ya. Sampai bapaknya juga, bapak ibu ini kafir, takfiri, ya. Demikian, ya. Jadi hati-hati. Kemudian yang berikutnya, bolehkah berdoa dengan doa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li kullahu wa la takilni ila nafsi turfata ain pada saat sujud? Dibolehkan saja insyaallah, ya. Selama berdoa itu dalam sujud, bukan Al-Quran, itu pun sebagian ulama masih membolehkan. Tapi sebaiknya, ya, kita hanya membaca hadis-hadis yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian berikutnya, jika perempuan sholat berjamaah, apakah harus iqamah atau tidak? Tuh, Ustaz Hilal, tidak ada jawaban. Saya lupain. Perempuan qomat juga enggak? Atau adzan? Tidak ada. Ya. Ya, saya agak ragu di sini menjawab. Ya. Jadi, dan jamaah sekalian, tidak ada
adzan dan iqamah. Ya, kalau perempuan. Kemudian yang kesembilan, bolehkah berdosakah istri kalau tidak taat kepada suami dalam hal menurut ilmu syar'i? Suami melarang istri pergi kajian salaf karena notabene istri dan suami berbeda manhaj. Ini pertanyaan yang sekali lagi ya, manhaj apa? Kalau dia Jahmi, haram istri pergi. Larang keras istrinya. Kalau tidak mau, cerai. Tapi cerainya bertahap. Jangan hari itu juga. Ya, dinasehati. Apalagi ikut kajian, jangan-jangan nanti istrinya mut'ah di luar. Ya, jangan, ya. Maka suami berhak melarang istrinya ikut kalau manhajnya seperti itu. Tapi kalau yang saya seperti sebutkan tadi, berbela Telegram saja dan grup WhatsApp, ya, saya nasihatkan ta'anni, ya, pelan-pelan, hati-hati, ya, jangan sampai kita kena hukum Allah Subhanahu wa taala. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a ila ahadihima. Barang siapa yang menuduh saudaranya itu menyatakan wahai kafir, dalam hal ini wahai yang bukan ahlus sunnah dan semisal dengannya, wahai ahlul bid'ah, ya, khawatir kembali kepada salah satu keduanya. Kalau salah satunya dia tuduh bukan ahlus sunnah, bisa jadi dia bukan ahlus sunnah. Iya. Karena manhaj ahlus sunnah jelas. Ya, manhaj ahlus sunnah adalah sesuatu yang jelas, bukan sesuatu yang samar. Perbedaan yang tidak dibolehkan adalah perbedaan tadad, kata Syekhul Islam, yang saling berlawanan, positif dan negatif, tidak bisa ketemu. Ya. Tidak bisa antara menyembah Allah dan menyembah patung. Ya. Adapun perbedaan yang ada padanya di situ kelonggaran, kata Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Al-Ilm, hendaklah lapang dada kita saling memahami. Ada yang goyang, ada yang tidak. Ada yang menyatakan foto itu haram mutlak, ada yang menyatakan boleh karena itu bukan buat patung. Tasamuh. Ya. Jangan sampai juga ustadz yang ada fotonya itu kasihan bukan dia yang foto, orang lain yang foto. Sekarang dari jarak berapa meter bisa didapat. Ya. Yang membolehkan ini dan yang tidak membolehkan ijtihadiyah di kalangan para ulama. Nah, ini kalau ini ya hendaklah saling toleran walaupun suami istri. Ya. Nah, tuh lihat tuh. Tidak boleh. Iya. Demikian. Jadi jangan sampai manhaj itu yang dimaksud. Jadi kalau hanya beda grup, beda WhatsApp, hendaklah istri minta izin baik-baik dengan suaminya dan suami hendaklah paham manhaj istrinya. Ya. Dalam hal ini. Ya. Kecuali dia pulang taklim, ya. Pulang taklim tidak ada makanan yang beres. Ini haknya suami. Jangan pergi taklim, saya ini tidak bisa makan di luar, harus masakanmu. Ini toleransi lah. Ya. Apalagi masakanmu yang enak-enak. Ya. Di luar itu mahal. Kalau masakanmu 10.000 cukup. Tapi kalau di luar 50.000 satu porsi. Apa mau? Oh jangan bang. Lebih baik masakanku kalau begitu. Ya, tidak bisa dibayar arisan. Ya, jadi ini yang saya ingatkan. Ya, kecuali ya kalau apa yang saya terus terang sampaikan, kalau dakwanya betul-betul menjauhkan umat, seperti sebahagian ustadz-ustadz kita yang berbeda, yang ikut pada Ustadz Luqman Mbak Abdu, betul-betul menganggap selain daripada dia itu bukan lagi ahlus sunnah, jangan ikut taklimnya. Melalui majelis ini, kalau berbahaya seperti itu jangan ikut taklimnya. Tapi saya tidak menyatakan dia bukan salafi, dia bukan ahlus sunnah, tapi ya berbahaya, ya, karena sudah menjauhkan umat dari sebagian ulama yang sebenarnya dia bukan ahlul bid'ah, hanya dia beda manhaj dalam pemahaman, sehingga menuduh ulama-ulama itu bukan ahlus sunnah. Saya menyatakan demikian. Kalau orang yang tidak setuju mendengar ini, silahkan datang ke saya.
Baik. Sudah selesai jawabannya dan habis pertanyaan. Ada lagi, masih banyak waktu. Kalau tidak ada kita tutup majelis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita, ya. Memberikan petunjuk kepada kita mengikuti, mendengar yang baik sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa yattabi'una ahsanah, dan mengikuti yang terbaik yang ada dalam Al-Qur'an dan yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikuti ya yang mutasabbih dengan ulama, ya, yang menyerupai dirinya sebagai ulama. Karena sekarang ini zaman modern, apalagi dengan media sekarang, kalau kita baca tulisannya wi alim ulama, ternyata hanya menukil dan menukil, orangnya sendiri tidak tahu bahasa Arab, hanya ikut-ikutan saja kepada ustadz tertentu, kepada pengajar-pengajar tertentu yang tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Taklid buta, tidak seperti apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Taklid kalau secara mutlak ya kepada yang salah, ahlul bid'ah, maka ini yang tidak dibolehkan. Tapi kalau mengikuti ulama yang berada di atas ahlus sunnah, selama kita tidak mampu untuk mengambil ilmu dengan sendirinya, maka boleh kita ikut kepada mereka. Tapi kalau seandainya ikut kepada sesuatu yang bertentangan 100% dengan Al-Quran dan Sunnah, siapapun ustadznya, siapapun ulamanya, kalau mereka keliru, maka jangan ikuti. Sebagaimana kata Imam Malik, kullu qawlin yu'khad wa yurad illa sahibu hadal qabr. Seluruh ucapan boleh diambil dan boleh ditolak kecuali penghuni kuburan ini, karena beliau berada di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Syafi'i katanya, beliau menyatakan, ucapan saya kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka lempar ke dinding, ya, lempar ke dinding. Apalagi hanya ucapan kita masing-masing. Maka kalau ucapan kita ditolak oleh orang, maklumi, ya. Jangan sampai kecewanya saya, susahnya saya tulis semalaman tidak diterima, bahkan komentarnya semua naudzubillah, naudzubillah, ya. Diam saja. Wa ahsanul jawabi 'alal juhali as-sukutu. Jawaban paling baik kepada orang yang jahil, dan orang jahil ada dua, betul-betul tidak tahu ilmu, dan yang kedua adalah orang yang tahu ilmu tapi tidak melaksanakannya, berbuat dosa dan maksiat. Itu juga termasuk orang jahil, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia buat hafal Quran, hafal hadis, tapi berbuat dosa, dia orang jahil, ya. Jangan ikuti, ya. Maka jawaban paling pantas untuk mereka adalah diam. Coba praktekkan, ya. Praktek yang paling gampang di tengah-tengah keluarga antum. Istri antum ngamuk, ngomel sana sini, mencaci antum, menyebutkan ini suami tidak beres, suami ini, suami macam-macam. Diam aja, diam. Karena dia sedang melanggar. Ya. Sedang melanggar Al-Quran dan Sunnah. Mencemooh dan mencerca suaminya yang sudah 20 tahun mencarikan uang, yang telah mempersiapkan apa yang dia butuhkan, tapi ngomong semaunya. Ya namanya, ya mohon maaf, namanya perempuan. Naqisuddin wa naqisu akal. Seorang suami yang cerdas, diamkan. Wa ahsanul jawabi alal juhali as-sukutu. Tapi saya tidak bilangi akhwat di belakang bodoh. Diam. Dan insya Allah jurus ini ampuh. Ya. Jangan dilawan. Istrinya ngomel, suaminya ngomel lebih-lebihnya. Ya. Perempuan, laki-laki cerewet. Istrinya ngomong dan ternyata suamiku lebih cerewet. Padahal saya hanya ngetes. Ya. Coba lihat. Kalau perempuan seperti itu dimaklumi, praktekkan coba. Insya Allah keharmonisan rumah tangga akan semakin terjalin. Biar kawin 4, insya Allah bagus. Yeah. Jadi insya Allah, ya. Jadi kalau ada sesuatu yang bertentangan, maka berikan jawaban dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada satu kejadian. Sampai sekarang keluarganya baik, anaknya sudah jadi semua pekerja, orang awam sama sekali. Kalau istrinya ngamuk, dia masuk kamarnya, hendak diomelin, orang awam. Sekarang masih hidup dua-duanya, istri keduanya, ngamuk terus sampai pokoknya dia tutup lagi telinga di hadapan istrinya, ngomong aja. Coba lihat. Tapi ini jangan dipraktekkan, jangan sampai istri kita ambil parak. Ya. Kemudian masuk lagi ke kamar, bunyikan tape besar-besar dangdut supaya tidak dengar suara
suara istrinya, tapi jangan diperhatikan ini. Dangdut didengar. Sampai digebor. Coba lihat, tidak pernah melawan istrinya. Tetap alhamdulillah tidak cerai dan sampai sekarang anak-anaknya baik. Usahanya juga tetap sukses. Tapi coba pakai hawa nafsu. Suami bilang banyak perempuan lain. Istri bilang minimal dalam hatinya, saya masih cantik, masih banyak yang mau melamar saya. Iya. Apalagi bapak dan ibu saya orang keturunan orang kaya. Ini bahaya, ya. Ini contoh. Apalagi dalam kehidupan yang kita majmu di antara ikhwah, di antara antum yang beraktivitas, maka hendaklah saling memahami dan saling toleransi selama perbedaan itu bukan perbedaan akidah, tauhid, syirik, bid'ah, ya. Saling toleran. Salah sekalipun kita harus melihat bagaimana hikmah dalam dakwah, ya. Jangan sampai bapak yang bersalah langsung dihukumi seperti santri. Bapak salah, kalau tidak tobat neraka. Anak menasihati orang tua pakai tata cara, pakai metode. Kita tetap sebagai anak, orang tua kita sebagai bapak, maka kita posisikan diri kita tetap sebagai anak. Jangan diceramai bapak. Salah satu yang ikhwan melapor lagi baru-baru yang berhasil, bapaknya selama ini tuduh dia begini dan begini. Saya bilang jangan diceramai, karena awal-awal dia ceramai, bapaknya dia ceramai. Innal hamdalillah. Saya bilang ambil buku yang tipis-tipis atau walaupun tebal, tapi bagus yang biasa, taruh di meja kerjanya, di rumah atau di kantor. Misalnya, kok ini anak saya belikan terus celana, tapi setiap beli celana kok cepat sekali pendek. Padahal saya malu-malu kok kamu tidak belikan celana anakmu itu, tidak pas. Iya. Dia taruh hadis-hadis, ayat-ayat, sabda Nabi, penjelasan ulama. Itu nah begitu anakku. Coba lihat. Akhirnya tidak menegur lagi. Ternyata memang dia potong celananya sengaja. Coba lihat. Jadi kita nasihati tidak langsung. Simpankan terjemahan bukunya Syekh Al-Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Al-Albani. Insya Allah pada saat dia luan dia pasti baca. Tapi kalau datang, Pak, ini buku baca Pak. Tidak mau, digurui. Ya. Atau sambil pijit-pijit, pulang kerja. Ya. Bapak belum sholat. Pak, boleh tanya Pak? Oh ya nak, silahkan. Tapi jangan berhenti mijit ya. Itu sholat 5 waktu wajib atau sunnah Pak? Oh wajib. Coba lihat, dia sendiri yang jawab. Kan dia sendirian nasihati bapaknya. Akhirnya nanti tiba waktu sholat, saya bilang tadi sama anakku wajib. Akhirnya pergi sholat. Coba lihat. Dan banyak perkara-perkara. Dia dukun. Jangan to the point, kamu dukun Pak. Ya, jelaskan melalui orang lain dan seterusnya. Maka hikmah dalam dakwah kita harus miliki sesuai dengan nasihat para ulama. Bukan berarti kita menyembunyikan ilmu. Bukan kita berarti menyembunyikan ilmu. Ada orang, om kita baru pulang dari Jakarta, 25 tahun baru ketemu, langsung datang dipelototin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Musbil, Pak, om musbil, lo baru ketemu. Omnya bilang, kamu gila kah? Diterima baik-baik, bertamu. Jangan disinggung langsung apa yang dia lakukan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Perlihatkan akhlak yang baik, nampakkan akhlak yang baik. Jangan langsung didakwai. Mestinya 25 tahun tidak ketemu, banyak judul pembahasan yang bisa kita cerita. Jangan langsung to the point. Kita sudah semangat ini langsung diceramai dengan sittatu usul. Haramnya ini dan itu karena dia di situ. Jangan. Jadi dakwah itu pertama kita cari simpatisan supaya orang ini senang dengan dakwah. Minimal dengan yang mau berdakwah. Demikian ikhwan dan akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita supaya dakwah ini kita lakukan lillahi ta'ala, karena mau dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul menyampaikan kebenaran, bukan karena mau merekrut anggota dan jamaah, bukan karena mau merekrut banyaknya anggota dan jamaah. Insyaallah Allah yang akan menolong. In tansurullah
yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, ini menyampaikan dengan baik, berdakwah dengan baik, Allah yang akan mendatangkan pertolongannya. Karena dengan hidayah dan taufik Allah, orang itu mau ikut. Nah, kalau salah dalam tata cara kita berdakwah, itu kita akan dijauhi oleh umat dan kita berdosa disebabkan gara-gara kita, seperti sang khotib tadi ini yang dimandiin oleh khamar ballu sampai berdakwah sehingga orang tidak mau salat Jumat. Na'udzubillah min dzalik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.